A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang saya hormati, kita alhamdulillah pada saat ini masih dalam suasana Idul Fitri, masuk ke tanggal kedua ya, atau hari kedua bulan Syawal ya. Maka pada hari ini kita akan dimulai ya, pendidikan tentang ilmu kesehatan eh, kiurologi ya, di mana materi pertama kita membahas pengantar hidup. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sesungguhnya Ramadan ini eh, adalah suatu pembinaan ya, atau pelatihan eh, pengendalian atau menahan atau mengendalikan diri ya dari eh, nafsu rendah ya. Itu bulan Ramadan ini adalah titik awal ya. Nah, titik ya. Kalau dalam bahasa Quran ya, atau yang di dalam bahasa Arab pun, bahwa titik itu adalah nol, bahwa titik itu adalah angka nol gitu ya. Nah, sehingga Idul Fitri ini adalah momen untuk mengenolkan ya, atau membersih bersih gitu ya. Maka kalau kita titik ini ya, ini titik berarti sama dengan titik. Berarti satu titik sama dengan ya titik. Kalau dua titik itu ya, ini berarti sama dengan titik-titik. Apabila ini yang ketiga ini disebut garis. Ya, gitu ya. Nah, jadi kembali ke titik itu apa kan gitu. Artinya kembali ke nol. Nah, berarti kembali ke titik awal. Nih, kalau satu titik disebut titik. Kalau beberapa titik disebut titik-titik. Nah, kalau yang ketiga, ini adalah garis. Namun perlu Anda ketahui, garis ini adalah merupakan kumpulan dari titik-titik yang sambung menyambung ya, dan terus menerus. Maka titik ini adalah, kalau kita umpamakan dalam sebuah kehidupan, bahwa titik ini adalah sama dengan tindakan. Nah, jadi titik, satu titik berarti satu tindakan. Beberapa titik berarti beberapa tindakan. Kalau garis, titik-titiknya ini nyambung. Ya. Nah, sehingga kalau titik ini tindakan demi tindakannya ini tidak nyambung. Maka hanya sebuah tindakan-tindakan saja.
atau disebut titik-titik saja. Nah, kalau garis, ini titik-titiknya nyambung, jadi terkoordinasi, ada komunikasi yang sambung menyambung, ada koordinasi, ada program yang terus sambung menyambung. Nah, maka titik-titik yang sambung menyambung ini disebut garis. Maka ya, titik-titik tindakan yang terus-menerus sambung menyambung akan membentuk garis hidup atau karakter. Ya, gitu ya sahabat sekalian. Jadi, maka kita dalam hidup ini harus membentuk sebuah garis. Lanjut, maka pengantar hidup ini ada dua kata, yaitu apa yang dimaksud, ada kata pengantar dan apa ada kata hidup. Maka apa yang dimaksud pengantar dan apa yang dimaksud hidup. Ya, maka kita lanjut pengertian dari sebuah pengantar. Nah, arti kata pengantar adalah kata pelaku dari kata antar, yang artinya orang yang mengantar, alat untuk mengantar atau pembimbing. Berarti kata pengantar ini atau mengantar ini bisa dilakukan dengan dua hal. Ya. Bisa dengan keterangan atau tindakan. Contoh keterangan, misalnya. Ada yang bertanya ke Pak RT, misalnya. Atau ada yang bertanya kepada Anda, dan di mana rumah Pak RT, misalnya. Maka kita menunjukkan bahwa ke yang bertanya itu bahwa rumah Pak RT ini dari sini lurus, terus ada perapatan, ya, ada dua perapatan di sana. Perapatan kedua itu belok kiri. Setelah belok kiri nanti ada rumah ketiga cat warna merah, gitu ya. Maka di situ uh, si yang penanya kalau akan mencatat atau mendengarkan atau mengingat keterangan tersebut, sehingga apabila si yang bertanya melakukan sesuai dengan keterangan petunjuk tadi, maka akan sampai ke rumah Pak RT. Nah, jadi sampainya rumah ke Pak RT itu manakala si penanya melaksanakan keterangan yang disampaikan oleh orang yang memberikan pengantar, gitu kan. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, ada juga dengan tindakan. Nah, kalau dengan tindakan berbeda dengan seperti yang tadi. Misalnya, di mana rumah Pak RT, maka si yang bernanya itu langsung, di mana rumah Pak RT? Maka yang memberitahu pengantar itu, mari saya antar. Maka si pengantar itu mengantarkan. Nah, langsung ini nih rumah Pak RT. Nah, maka si pengantar itu langsung pulang lagi, gitu ya. Nah, maka yang diantar ketemu dengan Pak RT. Kurang lebih begitu ya, sahabat sekalian. Namun di sini harus diperhatikan bahwa pengantar di sini tidak ada kepentingannya. Jadi pengantar ini tidak memiliki kepentingan. Ya, contoh, ada tetangga kita yang meninggal, maka seluruh warga itu akan mengantar
si mayit ke kuburan. Maka setelah sampai ke kuburan, si pengantar tidak ikut masuk atau tidak ikut dikubur gitu ya. Gitu. Kemudian contoh lagi ada yang melakukan pernikahan. Nah, sehingga tetangga atau saudara-saudara itu mengantar si yang menikah sehingga pas malam pertama si pengantar tidak ikut di dalamnya. Nah begitu ya, tadi seperti yang dicontohkan rumah Pak RT. Sehingga si pengantar itu tidak ikut masuk karena tidak punya kepentingan. Maka di sini perlu digarisbawahi bahwa pengantar tidak boleh ada kepentingan. Murni tugasnya hanya menghantar. Terus yang kedua, seorang pengantar itu jangan memberikan keterangan palsu atau petunjuk-petunjuk palsu. Ya, itu. Kalau misal si pengantar melakukan keterangan atau petunjuk palsu, maka itu tidak akan sampai. Begitu juga bagi yang bertanya, itu harus melaksanakan keterangan ataupun ikut ke dalam tindakan si pengantar. Sehingga apabila si yang bertanya melaksanakan petunjuk sesuai keterangan, maka itu akan sampai. Ya, selanjutnya kita slide. Nah, selanjutnya apa pengertian hidup? Oke, sampai jumpa besok. Insya Allah kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.